Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @demotion. Dan cerita ini berjudul Tengah Malam. Inilah cerita selengkapnya. Terdengar hantaman yang begitu keras sekitar 100 meter di sebelah selatan minimarket yang buka selama 24 jam ini. Semua orang yang ada di sekitar diam tersontak kaget. Truk bermuatan pasir beradu kepala dengan sebuah mobil sedan hitam di samping jalan. Setelah sepersekian detik barulah warga mulai lari berkerumun di tempat kejadian perkara. Para warga segera mengevakuasi para penumpang di dalamnya. Dengan alat seadanya mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang masih tertanam di dalam raga. Seorang wanita berteriak histeris manakala melihat seorang wanita nahas yang tubuhnya tergencet di antara kedua kepala mobil tersebut. Tubuh bagian bawahnya hancur. Wanita tersebut memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ia menemui ajal dengan begitu sadisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, terhimpit kendaraan yang saling bertabrakan. Wanita tersebut langsung tewas di tempat, sementara sopir truk dan semua penumpang sedan nampak mengalami luka yang cukup serius. Beberapa lama kemudian, ambulan dan mobil polisi datang, mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi korban. Kejadian tersebut baru beberapa bulan yang lalu, masih hangat untuk diceritakan sebenarnya, dan sampai sekarang pun dia masih ada di sana. Sehari berselang, Riko memelankan laju motornya. Ia berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi ketika ada garis polisi dan abu halus yang bertabur di dalamnya. Lah, apa kia? Tanyanya dalam hati. Setelah beberapa saat, Riko pun sampai di tempat kerjanya. Perkenalkan, nama saya Riko. Dia adalah karyawan saya yang bekerja di sebuah minimarket yang berada di salah satu jalan Pantura. Riko adalah yang empunya cerita ini. Cerita yang cukup menarik sekaligus ngeri-ngeri sedap ketika menceritakan sebuah gangguan yang ada di tempat kerjanya. Oh ya, bekerja di minimarket yang buka selama 24 jam, non-stop. Dan sialnya, dia sering masuk shift malam ketika kejadian tersebut terjadi. Lah, itu ada apa Dian di selatan jalan? Tanya Riko pada Dian yang masuk satu shift dengannya. Emang kamu gak tahu? Tanya Dian kembali. Lah, gak tahu. Kan kemarin saya libur. Jadi aku gak tahu. Jawab Riko. Ya, kemarin malam tuh ada mobil tabrakan dan ada wanita yang kegencet di antara kedua mobil tersebut. Tubuhnya terpotong menjadi dua, jelas Dian kepada Riko. Lah, serem banget. Saya harus rajin sholat ini, biar gak diganggu sama setannya. Lah, apa hubungannya Rik? Saudian. Shift 2 akan segera berganti, digantikan shift 3. Ketika waktu menunjukkan jam 11 malam. Terlihat toko yang sepi karena waktu yang sudah memasuki waktu larut tengah malam. Sembari membereskan barang-barang yang dipajang, sesekali Riko melihat ke arah luar toko untuk memastikan bahwa tak ada hal yang aneh yang mungkin terjadi. Entah kenapa malam ini jiwanya begitu tidak tenang. Riko gusar dan gelisah. Aneh, tidak seperti biasanya. Kenapa Rik? Kayak orang bingung, tanya Dian. Pertanyaan tersebut sontak membuat Riko terkaget.
Apa, Di? Kamu ngagetin aja, saut Riko setengah kesal. Ya, kamu gak jelas gitu, ucap Dian. Firasatku kok gak enak banget ya malam ini. Kayak mau ada apa gitu, ucap Riko pada Dian. Makanya jangan pakai perasaan, jawab Dian. Cangkemmu. Waktu terus beranjak, bergulir dengan pasti menuju malam yang kian sunyi. Syukurlah, ada beberapa orang yang datang ke toko untuk berbelanja. Terasa tak terlalu sepi jadinya. Riko nampak bersemangat namun tak mengalihkan perasaannya yang tak karuan malam ini. Jam 12:30 dini hari, dia nampak sibuk merapikan areal kasir. Sementara Riko pun nampak sibuk dengan barang-barang yang sedang ia display agar terlihat rapi dan penuh. Bel tanda masuk berbunyi yang berarti ada seorang yang masuk ke dalam toko mereka. Dia segera berdiri untuk menyambut, tapi zong, tak ada seorang pun yang masuk atau berada di dalam toko selain dia dan Riko yang tengah asik mendisplay barang. Karena penasaran, Dian pun melihat sambil berjinjit untuk memastikan, namun tak ada siapapun kecuali Riko di pojokan. Ah, mungkin bel masuknya saja yang sedang error, pikir Dian. Dia kembali membersihkan areal kasirnya. Tak berapa lama Riko datang menghampiri. Dian, itu perempuan di pojok cuma diam aja. Nggak belanja nggak apa? Tanya Riko pada Dian. Mana sih? Tanggap Dian. Itu tuh, tunjuk Riko ke arah pojok samping cooler minuman. Ah, perasaan tadi nggak ada orang, ucap Dian. Kupingmu mampet kali, ejek Riko. Tapi emang tadi bel tanda masuk bunyi sih. Cuma tadi mah nggak ada orang. Gila Dian, coba cek CCTV, pinta Riko. Mereka berdua diam dengan mulut yang menganga, saling bertatapan satu sama lain saat melihat rekaman CCTV di mana wanita tersebut berada. Wanita tersebut nampak jelas di hadapan mata, namun tak terlihat di dalam rekaman CCTV. Riko menelan ludah dengan apa yang terjadi. Wanita tersebut masih berada di pojok, namun tak terlihat di layar monitor. Riko terus melihat ke arah layar CCTV dan di mana wanita tersebut berada. Berkali-kali ia melihat layar dan menoleh ke arah pojok untuk memastikan bahwa mata dan CCTV-nya itu tidak salah. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Riko dengan cukup keras. Entah kenapa di dalam ruangan berpendingin ini, tubuhnya terasa gerah berkeringat, sangat panas. Dinginnya AC tak mampu membuat tubuhnya adem dan tenang. Riko dan Dian bersembunyi di bawah kasiran karena ketakutan. Pikirannya berkecamuk takut jika sosok tersebut datang menghampiri ke arah mereka. Terdengar suara bel masuk kembali berbunyi. Mbak, Mbak, ucap seseorang di balik meja. Dian dan Riko masih gemetar ketakutan. Mbak, Mbak, mau bayar Mbak? Ah, syukurlah, berarti sosok dari yang punya suara tersebut adalah manusia. Tak mungkin juga rasanya ada hantu yang bayar belanja online. Dengan lemas dia mencoba berdiri. Segera ia buang perasaan was-was dan wajah takutnya, karena di depan pelanggan ia harus memberikan senyuman dan pelayanan yang terbaik tentunya. Jam 2 dini hari, toko sangat sepi. Begitu jalan panturan di depan toko ini, nampak lengang, hening, sepi, termakan kegelapan malam. Riko memilih menghilangkan kejadian yang dialaminya tadi.
kejadian yang sangat mengganggu pikirannya dengan sebatang rokok di tangan. Duduk di depan toko yang sepi, bermandi aura dingin. Sementara nampak Dian tengah membersihkan barang-barang yang tak jauh dari area kasiran, karena ia masih merasa takut atas kejadian tadi. Sedang asik bebersih, Dian kaget karena ulah Riko yang terburu-buru masuk ke dalam. "Gendeng iki," ucap Riko. "Kenapa sih?" tanya Dian. "Setan tadi malah melambai-lambai ke seberang jalan, menyuruh saya ke sana," jelas Riko. "Yang bener, Rik," ucap Dian kepada Riko. "Jangan mau kamu nyatu," Dian menimpali. "Siapa juga yang mau?" ucap Riko setengah kesal. "Play musik aja, Rik, biar gak sepi," usul Dian. Usulan yang langsung direalisasikan oleh Riko, berharap malam yang menyebalkan ini itu segera berlalu. Sial, rasanya jam 6 waktu pergantian shift masih cukup lama. Semoga tak terjadi hal yang buruk ke depannya, ucap doa Riko di dalam hati. Besok malamnya, Riko tengah bersiap-siap untuk kembali berangkat bekerja. Segera ia keluarkan motor kesayangannya dan segera memanasi mesin motornya. Saat sedang memanasi mesin motor, tercium aroma melati yang menusuk hidungnya. Tak lama semerbak aroma tersebut berganti menjadi bau busuk yang mengganggu hidungnya. Riko sampai menutup hidungnya dengan kaos yang ia kenakan. Perasaannya menjadi sangat was-was dan tidak tenang. "Ada apa ini?" tanyanya dalam hati. "Gas aja lah." Riko memantapkan keberaniannya. Di tengah perjalanan, Riko seringkali melihat ke arah belakang, takut ada sesuatu yang ikut membonceng di motornya. Riko pun memundurkan duduknya hampir sepanjang jok motor yang ia kendarai agar tak ada yang ikut bonceng ataupun lebih menenangkan pikirannya. Sedang asik melaju, Riko merasa ada sebuah tangan yang memijat baunya. Ia segera menarik gas motornya dalam-dalam, ngebut kayak maling dikejar warga. Namun semakin lama semakin terasa, kini tangan tersebut terasa ada di perutnya, persis seperti ada yang ikut membonceng. Apa yang ia takutkan pun terjadi. Ia diikuti sesuatu yang tak tahu itu apa dan apa tujuannya. Riko semakin menarik gas motornya dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat melaju, berharap sosok misterius tersebut jatuh atau hilang dari belakang dirinya. Saat berada di jalan yang ramai, barulah tangan tersebut hilang. Riko menjadi sedikit lebih tenang, namun tak mengurangi kecepatan motornya, berharap ia segera sampai di tempat bekerja. Di dalam helm full face-nya, Riko menangis ketakutan. Kenapa bisa? Pikirnya, padahal selama ini ia tak pernah sekalipun mendapat gangguan atau hal yang menyeramkan. Apa ada yang salah atau ada sesuatu pada dirinya? Riko bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam kedua, semua nampak lancar dan berjalan seperti biasa. Pekerjaan yang buat bosan, bertemu dengan orang-orang yang sama. Rutinitas yang sama, setiap harinya begitu monoton. Riko sampai hafal dan bisa meramal apa yang terjadi esok lusa, karena semua sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama, setiap hari tak berbeda. Terbelenggu dalam hidupnya sendiri, diperbudakkan tuntutan yang tak kenal kasihan. Memasuki waktu tengah malam, keadaan toko masih lumayan ramai. Syukurlah, paling tidak ia bisa lebih tenang. Paling tidak, si hantu tidak akan datang saat ramai seperti ini. Namun, semua tak berlangsung lama. Waktu menunjukkan jam 12:30 dini hari.
toko kembali sepi. "Putar musik, Rick," pinta Dian. Rico pun segera menyetel musik untuk meramaikan suasana. Semua lampu mati, komputer dan kuler pun mati, pertanda listrik padam atau sedang mati lampu. Dian dan Rico saling tunjuk untuk melihat ke depan, untuk memastikan apakah mati lampu atau ada yang konslet. Setelah melakukan switch, terpilihlah Rico yang harus mengecek keadaan. Rico memberanikan diri untuk mengecek. Dian yang merasa lebih ngeri dan takut kalau ditinggal sendirian, akhirnya itu ikut menyusul Rico. Setelah dicek dan melihat keadaan, ternyata memang benar sedang terjadi pemadaman listrik. Rico langsung menyalakan genset sebagai pembangkit listrik sementara agar tokonya tidak gelap. Lampu pun menyala kembali dengan energi dari mesin genset. Namun entah kenapa lampu yang menyala tidak terlalu terang, terkesan redup dan meremang. Tapi paling tidak, daripada harus gelap-gelapan sepenuhnya. Setelah cukup lama, datanglah seorang wanita mengenakan dress panjang, atau lebih mirip daster nampaknya, berwarna putih sedikit kotor dan dekil, masuk ke dalam toko. Namun anehnya, bel tanda masuk tak berbunyi. Entah mati atau konslet karena listrik yang tadi padam. Pakaian yang ia kenakan pun nampak basah, sehingga air masih menetes dari pakaiannya saat ia berjalan masuk. Wanita berambut hitam nan panjang menunduk, tak menampakkan wajahnya. Rico dan dia nampak biasa, karena konsumen mereka memang banyak yang seperti itu. Malam itu di dalam toko hanya ada Dian, Rico, ditambah satu pelanggan barusan. Terasa masih sepi tentunya. Belum lagi lampu yang redup menambah kesan yang berbeda tentunya. Dari meja kasiran masih terlihat wanita tersebut, hanya diam di antara selarak barang, tak bergerak sedikit pun. Rico menaruh curiga pada wanita tersebut. Jangan-jangan dia adalah penguntit yang mencuri barang. Rico berinisiatif untuk mendekati wanita tersebut untuk mengecek dan memastikan. Rico berpura-pura membereskan barang dan segera menuju ke arah wanita tersebut lewat samping rak. Sementara Dian berjaga di depan meja kasiran agar ketika wanita tersebut kepergok dan hendak lari, Dian bisa dengan mudah menghalanginya. Ketika sudah dekat, Rico pun merunduk sambil melangkahkan kakinya. Dan ketika tiba di mana wanita tersebut berada, Rico langsung diam mematung. Mulutnya mendadak keluh dan bisu. Rico sampai harus menggigit lidahnya agar ia bisa berteriak dan bergerak. Terlihat jelas di depan matanya, wanita tersebut hanya separuh badan, hanya menyisakan bagian perut ke atas sampai kepala. Sementara kakinya tidak ada, dan banyak darah yang ada di bawah sosok tersebut. Setelah berhasil bergerak, Rico langsung berteriak dan berlari. Sontak membuat Dian terkaget dan memandang ke arah wanita tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut tertawa. Tawa yang khas seperti suara tertawa kuntilanak yang membuat Dian pun berlari keluar toko sambil berteriak ketakutan. Sementara Rico berlari ke arah dalam gudang. Sial bagi Dian, tak ada seorang pun yang bisa ia minta tolong karena waktu yang sudah masuk dini hari. Dian berhenti berlari dengan nafas yang tergopoh-gopoh. Dian mencoba menenangkan pikirannya. Hari apa ini? Pikirannya begitu sial akhir-akhir ini. Sementara berjongkok di depan pojokan gudang, menahan rasa takut dengan keringat yang terus mengalir dari kening.
"Mas, Mbak." Terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko terkaget. "Mas, Mbak, halo." Kembali terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko melangkah perlahan. Glubruk. Kardus di belakang Riko tiba-tiba terjatuh, dan yang membuat Riko berlari menuju ke depan. Dilihatnya di depan ternyata ada seorang wanita dan seorang anaknya yang ingin membayar belanjanya. "Ah, syukurlah, rupanya itu adalah manusia." Mas kemana saja? Dari tadi saya panggil-panggil," ucap wanita tersebut dengan nada kesal. Dengan senyum terpaksa, Riko mencoba melayani belanjaan wanita tersebut. Sementara Dian berjalan perlahan mendekati arah toko. Terlihat dari depan ada Riko dan seorang ibu-ibu dan anaknya. "Ah, syukurlah," ucap Dian. Namun sesaat Dian akan masuk. Dari ekor mata sebelah kirinya, terlihat ada wanita setengah badan di pojokan tokonya. Sontak membuat Dian kembali panik dan takut dan segera masuk ke dalam, sampai menabrak wanita yang tengah membayar belanjanya tersebut. "Hati-hati Mbak kalau jalan tuh," ucap wanita tersebut. "Iya, maaf Mbak," ucap Dian yang langsung berlari dan bersembunyi di bawah kasir. "Ada apa?" ucap Riko antara kaget dan takut. "Dia ada di pojok, Rik," jawab Dian dengan gemetar. "Ampun Gusti, sial banget nasibku," ucap Riko memelas. Brak. Kepala hantu wanita tersebut menabrak kaca yang persis ada di samping Riko dan Dian. Kepalanya yang pecah dengan organ dalam dan tubuhnya yang menggantung dan tersenyum karena mereka berdua. Riko langsung lemas saking kagetnya dan kemudian jatuh pingsan. Sementara Dian segera membaca ayat-ayat kitab suci yang ia bisa. Terdengar cukup keras bacaannya. Sementara sosok tersebut terus menghantamkan kepalanya di kaca toko. Duk, duk. Hantaman kepalanya tatkala keras dari bacaan ayat kursi yang Dian baca. Dian tak mampu melihat sosok tersebut dan terus merundukkan pandangannya, berharap semua kejadian buruk ini itu segera berakhir. Semakin lama semakin hilang suara hantaman kepala tersebut. Namun Dian mengendurkan bacaan dari Dian yang terus membaca dengan terburu-buru dan ketakutan. Riko, bangun Rik, ucap Dian sambil menepuk-nepuk pipi Riko. Rupanya cukup lama Riko pingsan. Ia baru siuman ketika masuk waktu subuh. Riko nampak shock. Ia seperti orang linglung. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Keesokan harinya Riko jatuh sakit. Badannya demam tinggi, menggigil tak karuan. Kakek Riko yang sepertinya paham dan apa yang terjadi dengan Riko. Ia pun bergegas mencari daun kelor dan secari gedebuk pohon pisang batu hitam untuk mengobati cucunya tersebut. Mbah Warno mengambil air dan memasukkannya di dalam wadah baskom yang berukuran sedang. Dicelupkan daun kelor tersebut ke dalam baskom air, membaca sesuatu dan mengembuskannya ke arah air di dalam baskom tersebut. Sementara secari gedebuk dari pohon pisang batu hitam yang tadi ia bawa diikatkan ke jempol kaki Riko. Setelah selesai membaca doa-doa, Mbah Warno segera memercikan tetesan air dari daun kelor tersebut ke seluruh badan Riko. Mbah Warno lantas mengambil sapu yang terbuat dari sabut kelapa. Mbah Warno kembali membaca doa-doa dan mengibaskan sapu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki Riko. Mbah Warno melakukan hal tersebut selama 3 kali
Dalam kepercayaan orang-orang di sini, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan aura atau energi negatif yang ada di tubuh kita. Tentu dengan bacaan tertentu, tidak asal sapu saja. Sementara percikan air dari daun kelor bertujuan untuk mencegah energi negatif tersebut, sedangkan secarik pelepah pisang batu bertujuan untuk membentengi diri agar energi yang sudah tersapu keluar tidak kembali masuk. Dan terbukti, panas tubuh Riko menurun. Demamnya pun terlihat mereda. Riko nampak tenang dan pernafasannya menjadi teratur. 2 hari kemudian setelah Riko sembuh. Setelah Riko sembuh, ia minta kepada atasannya agar ia dipindahkan tempat kerjanya. Atau jika tidak, ia lebih memilih resign dari kerjanya tersebut. Dan untunglah, sang atasan memindahkannya Riko ke toko yang lebih dekat dari rumahnya. Dia pun melakukan hal yang sama, namun sayang, Dian harus menunggu sebulan lagi agar dirinya bisa dipindahkan ke toko yang baru. Ah, sial untuk Dian. Hingga saat ini, areal di sekitaran tempat kecelakaan tersebut menjadi jalan yang dihindari warga sekitar maupun pedagang yang ada di sekitaran tempat tersebut, karena terdengar desas-desus banyak warga yang sering diganggu maupun ditampakkan sosok dari hantu wanita yang setengah badan tersebut. Terlalu banyak cerita menyeramkan di sekitar tempat tersebut. Sebenarnya sudah dilakukan pembersihan dengan cara doa bersama maupun pengusiran dari orang-orang yang mengerti akan dunia gaib. Namun tetap saja sang hantu tetap kembali ke tempat tersebut. Banyak lagi cerita dari Dian yang harus menunggu sebulan sebelum kepindahannya. Cerita yang buat saya justru penasaran. Dan kemarin sempat melakukan eksplorasi ke tempat kejadian, namun hasilnya nihil. 2 hari penelusuran dan pembuktian bersama Dian dan kawan saya, hasilnya tetap tidak ada. Namun ternyata dia malah ikut ke rumah saya, menunjukkan wajah dan rupanya yang hancur, mengambang di samping jendela kamar saya. Sebenarnya saya tak berniat melanjutkan cerita ini, karena semakin saya menulis cerita ini, semakin banyak juga gangguan yang ada dan yang saya alami. Namun semua harus saya selesaikan. Tak baik rasanya memulai sesuatu tanpa harus menyelesaikannya. Toh saya punya iman dan kesempurnaan sebagai manusia yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Jangan takut, ketakutan hanya akan melemahkanmu. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.